Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mulai sesuatu apapun saja dengan kebaikan serta memakai basmalah. Kita akan membahas bab yang ke-9 kelas 9 yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Jadi kita akan membahas tentang tata krama, santun dan malu. Pengertian tata krama. Tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Itulah tata krama. Tujuan tata krama untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tujuan dari tata krama. Dengan tata krama, orang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, orang lebih tua menyayangi lebih muda, rasa menghormati, menghargai dan menyayangi akan tercermin dalam perilaku, penampilan, perkataan, dan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis tentang tata krama itu cukup singkat. Ada yang mengatakan man la yarham la yurham. Ada man la yarham shagirona wa yujilla kabirona falaisa minna. Yang artinya bagaimana? Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar atau tua, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita harus menerapkan tata krama dan kita harus saling menyayangi. Tata krama dalam kehidupan sehari-hari meliputi apa saja dalam tata krama di kehidupan sehari-hari? Tata krama dalam berkomunikasi lisan, tata krama berkomunikasi di media sosial, tata krama dalam bersikap, tata krama dalam berpakaian. Apalagi di media sosial sekarang, kita harus tata krama. Jangan ngomong yang seenaknya. Pengertian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun mencakup dua hal, santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Jadi santun dua hal, ucapan dan perbuatan juga harus santun. Jangan satu-satu saja. Kesantunan seorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah laku. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Itulah santun. Hadis tentang santun. Hadis tentang santun cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang artinya bagaimana? Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Asy'ari, sungguhnya di dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai Allah. Yaitu apa? Sikap santun dan sikap malu. Jadi dalam diri orang itu ada santun dan ada malu. Manfaat sikap santun. Apa manfaat dari sikap santun? Manfaatnya kurang lebih mudah diterima oleh orang lain, menunjang kesuksesan, dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita santun, ya kita akan menjadi orang yang baik, dicintai Allah dan Rasulnya pastinya. Dan terakhir, penghinaan dari malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu, perlu usaha, niat, ilmu, serta kebiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dalam mendorong seorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Itu hadis yang paling pendeknya. Tapi di sini ada hadis yang panjang. Yang artinya bagaimana? Yang arti dari hadis tersebut kurang lebih demikian.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Makanya nih ala haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. 3 macam rasa malu. Ada 3 macam rasa yang melekat pada malu. 1. Malu kepada diri sendiri ketika sedikit melaksanakan amal soleh kepada Allah dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain. Malu kepada manusia apa? Dan malu kepada Allah. Jadi kita malu sendiri-sendiri, malu kepada manusia, dan malu kepada Allah. Malu kepada Allah tidak mengerjakan perintah Allah, itu malu. Manfaat dari sifat malu, mencegah dari perbuatan yang tercela, mendorong berbuat kebaikan, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini menerangkan tentang tata krama, santun, dan malu, karena semua itu adalah perintah Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.